Halo, saya Ernesto, saya Pandita Rekam, dan kali ini saya kembali dengan legend, sangat legend. Ini idola bapak saya sebenarnya. Saya sih nggak pernah lihat beliau main gitu, tapi bisa dibuka sedikit Om, nanti ditutup lagi. Nah ini namanya Om Rudy Kelces. Dibuka aja Om nanti, sebentar aja Om. Nah ini kayak orang Belanda ya. Memang keren kata bapak saya mainnya gitu. Om Rudy Kelces, apa kabar Om? Baik-baik. Om, saya nggak akan cerita karir Om sekarang gitu, karena saya pengen cerita Om itu 1972 Om mulai main karir Om. Iya, PSSI untuk junior 72. Itu setelah juara Suratin Om? Iya, saya mewakili Kabupaten Situbondo Piala Suratin, final sama Persija kalah 2-0. Persijanya kalah Om? Persija menang. Oh, Persija menang? Saya dapat perak. Itu, tapi kan Situbondo Om ya, kota kecil bisa final Om, Suratin di era itu gengsinya tinggi banget dong Om? Iya, karena kita persiapan lama. Kita waktu itu selalu ikut turnamen. Oh, Kebetulan kita juga ketemu sama Bandung, sama Medan, sama Makassar. Itu waktu itu Persija siapa Om pemainnya di era 72 itu Om? Sofyan Hadi. Oh, Sofyan Hadi, oke. Iya, ada Anjas gitu Om? Anjas, Anjas ada ya Om? ada banyak juga lah pemain-pemain. Efek dari Om juara 72 itu kan jadi pegawai pabrik gula kan Om? Sebenarnya. Saya waktu itu juga memang pegawai pabrik gula. Suratin itu berarti umur masih muda dong Om? Iya, saya usia 19. Udah jadi Mau pegawai? 20 ya. Oke, tapi Om akhirnya memutuskan menjadi pergi ke Surabaya, Iya. menjadi pemain di Suryanaga kan? Iya. Nah, itu berarti ada pergulatan orang tua atau gimana? Tidak, orang tua saya tidak ikut campur karena saya sudah dewasa. Kebiasaan didikan Belanda kalau sudah usia 20 tahun bisa menentukan nasibnya sendiri. Jadi Oke. saya mau ke Surabaya tidak dilarang. Oh iya. Dari 75 saya baru ke Surabaya. Mau sudah ke Suryanaga itu ya Om? Iya, Suryanaga itu. Siapa Om yang men-trigger atau membawa Om dari Situbondo itu ke Surabaya itu? Iya, Om Puasan ya, pelatih Suryanaga. Oh, oke. Itu Om dilihat waktu final itu atau gimana? Waktu saya mengikuti PSSI Jatim mewakili Indonesia untuk Piala Presiden Korea. Oh, 7? Berapa itu? Itu 75. 75 ya Om ya? Oke. Nah, sorry Om, sedikit mundur. Om tadi kan bilang orang Belanda. Memang sekental apa sih darah Om orang berdarah Belandanya? Ya, kebetulan saya kan tidak bersama papi, kebetulan saya bersama oma ya. Oke. Terus habis setelah itu saya bersama nenek saya dari pihak mami. Dari ibu yang Belandanya? Om? Ya, dari papa. Oh, dari papi papa. saya. Oh, oke. Mami saya Madura Situbondo. Oh, oke. Ya. Tapi papa dulu main bola gitu Om? Iya, waktu Ganivo, papi saya pernah ikut seleksi Ganivo sama Pak Sailan, Oke. Mauli Sailan, Iya, apa Pak. itu, Oh, ada Ramang gitu ya Om? Lama di Jakarta, dulu masih ada lapangan Ikada itu. Berarti angkatan Banteng. di atasnya Yudo Hardianto gitu-gitu ya Om ya berarti ya? Iya, jauh di atasnya. Papi saya ikut tahun 62 itu seleksi untuk Ganivo 63. Papa Om Rudy itu namanya siapa Om? Theodoris Kelces. Theodoris Kelces ya? Iya. Oh, oke. Jadi memang darah bolanya kental ya Om ya? Iya memang, papi saya olahraganya macam-macam ya, tinju ya, badminton. Oh. Tapi kalau Om memang bola dari kecil Om? Nah ya bola ya, volley. Oh, volley ya, karena postur tinggi juga ya Om ya? Ya kalau saya terbaik di Situbondo volley. Oh gitu Om, Iya. tapi kenapa milih bola Om? Karena nggak ada duitnya. Oh, oke. Berarti emang darah olahraganya kental sih ya Om ya? Iya. Oh, oke. Di Suryanaga Om, akhirnya ikut kompetisi internal kan Om dan kepilih Persebaya. Iya. Dan membawa Persebaya, akhirnya sedikit lompat membawa Persebaya jadi juara. Iya. Cukup dramatis di Jakarta 77-78 ya Om ya? 77. 77 ya Om ya? Iya. Bisa nggak Om ceritain waktu itu seberapa heroiknya Persebaya dengan tim itu Om? Waktu saya
di Suryanaga, Iya. tapi tetap juga saya ikut Persibaya. Kalau Persibaya itu saya masuk Persibaya senior, juga masuk Persibaya junior. Oke. Jadi dua-duanya saya ikut. Oke. Setelah Om Hatu naik, saya di bawah bimbingan Om Sandyong, Wah Sandyong. Iya. Jadi saya ikut di Persibaya, Oh. di tim A. Tim A-nya ya Om ya. Ya. Sama Hadi Esmanto segala macam. Di bawah itu belum. Oh belum Om. Belum. Oh. Sama Artono, Slamet Pramono, sama Oke. Abdul Qadir, sama Oh. Waskito, Wah. sama Yakob Syasale. Yakob Syasale. Pas Kito itu orang Ponorogo ya Om ya. Nggak tahu saya. Saya orang Ponorogo itu, karena tetangganya saudara saya. Tapi Nah. Persebaya Om, di era itu kan sebenarnya tim yang bagus kan Jakarta nih Om ya, Iya. yang langganan timnas. Iya. Tapi Persebaya menurut saya baca-baca nih Om, kolektivitasnya bagus. Sekeren apa sih JAH tuh pegang tim itu Om? Om Hatu memberi kesempatan anak-anak untuk bisa berkembang, tidak ada tekanan. Oke. Cuman kita diharapkan supaya tanggung jawab. Oh, oke. Jadi teknis itu tidak diajari teknis karena dianggap anak Persibaya sudah cukup, tapi kita diajari taktik, Oh. kerjasama, nanti main bola simple yang gampang. Itu aja. Bedanya dengan sekarang, kayak sekarang saya mesti melatih anak-anak ini bagaimana prinsip defense, bagaimana prinsip attack, bagaimana untuk taktik tim, taktik grup, taktik Ya, ya, macam-macam lah. Berarti ininya pemain era itu sudah sangat bagus dong Om. Kalau kita ngomongin konsepnya Om, perlu diketahui ya, JA Hatu ini adalah bapaknya dari Ferrell Raymond Hatu. Iya. Ferrell itu kapten timnas Indonesia 91 juara ya. Om? Iya. Oke. Nah Om, ketika final di Jakarta, itu kan Persibaya bukan unggulan Om, tapi Iya. akhirnya menang lawan Persija. Iya. Itu bisa diceritakan kayak apa Om? Iya, waktu itu saya dipaksa main libero. Aslinya? Gelandang defense. Oke, karena apa Om? Kalau gelandang defense itu kan saya dianggap sama orang itu jenderal lapangan tengah. Apa namanya, Beckenbauer ya Om ya? Frank Beckenbauer ya model itu? Enggak, itu liberonya. Oh libero aja, oke. Belakangan baru saya jadi libero, Hah? saya dijuluki Beckenbauer Asia. Oh, oke. Terus Om? Nah, saya waktu itu cuman dikasih Om Hatu, saya orang bebas. Oh. Tidak dilatih banyak, Oke. hanya main libero saja, melapis yang lapis di bawah. Jadi saya melihat di TV kalau Pasarela main, Beckenbauer main, saya selalu nonton kalau main libero bagaimana sih. Jadi saya contoh, tidak dilatih tapi saya nyuntuk. Oh, oke. Di sana kalau bola di sini kok Beckenbauernya pas di deep di kedalamannya, bola di depan dia selalu bola lewat saya potong, bola lewat saya potong. Nanti kayak si Andi Lala mainnya Iya. gimana, saya udah nunggu melapis back dari sayap, begitu lewat saya masuk. Siapa Om pemain Persija waktu itu yang susah banget dihentikan Om? Tapi akhirnya tetap cetak gol kan? Iya, si Taufik Saleh. Saleh. Yang headingnya bagus Iya, ya? itu yang saya jaga jangan sampai bisa heading. Oke, walaupun sempat ngegolin kan Om? Iya, Taufik Saleh, Om? iya. Oh. Itu oke, waktu itu Bayan Diana yang jadi stopper. Oke. Saya double stoppernya, jadi saya liberonya. Iya. Lengah sedikit gol. Oke. Selanjutnya tidak saya kasih kesempatan. Jadi nggak bisa lompat, nggak bisa Nggak apa? bisa. Boleh kamu curi saya sekali, 2 kali nggak boleh curi. Yang saya takuti tadinya cuman si Andi Lala. Andi Lala. Kalau Dede Soleman is oke. Iya. Karena dia kurang berani main bola. Iya. Saya ngomong sama Rusdi, kasih saja Rusdi. Oke. Ya. Oh, oke. Jadi komposisi waktu itu Wayan Diana di belakang, Wayan Diana di depan, di saya belakang. Oh, di belakang gitu ya, Om, ya? Ya, yang melapis di depannya Oh, gawang. Oke. Tapi kenapa pelapis ini bisa cetak gol Om akhirnya Om Rudi? Saya inisiatif. Saya nunggu di bawah, saya tetap 2-2, tapi saya mau menang. Kebetulan saya nalurinya di gelandang ya. Masih ada ya, Om? Sering cetak gol. Oke. Dari bawah saya main dengan Joko Malis 1-2, main Iya. dengan Mas Sapuan, Iya. bisa main 1-2. Saya lihat di depan tinggal Oyong, ya saya lewati Oyong.
Itu berarti prosesnya golnya Dari bawah. digocek dari bawah gitu? Iya, 1-2 gini. Terus saya lewati di tengah, lewati lagi. Terus saya lewati ke kanannya Oyong. Bola waktu itu bola tanggung. Iya. Si Darno terlambat untuk motong. Oh, Saya cotek aja bolanya gini, saya jatuhkan badan, takut kena tonjok. iya iya. Jadi sambil jatuhkan badan, bola keluar. Gol ketiga, setelah itu sisa 12 menit, saya lihat di time di atas itu, Iya. sisa 12 menit. Habis, ya kita mainan, saya ngomong sama Wayan, Yan, sisa 12 menit, kita main pingpong aja. Pingpong artinya main bolanya Iya. saja gini, sambil nunggu 12 menit itu. Pokoknya ball position aja. Ball position, habis dah 12 menit. Rasanya gimana Om? Itu kan penonton Persija Iya. pasti banyak banget. Iya. Rasanya gimana Kan Om? penontonnya sampai ke bawah kan begitu. Iya. Saya cuma senang karena saya ikut Persibaya. Sebentar saja saya senang. Begitu juara ya sudah. Tapi ada bonus khusus nggak Om waktu itu? Waktu itu bonusnya cuma 200.000 dari wali kota. Cuman saya pilihan, saya dapat pemain terbaik, pilihan wartawan yang ngasih bonus saya Tempo. Oke, koran Tempo, majalah Tempo. Om? Bukan majalah Tempo, ada Tempo. Oh, Tempo ini yang Bata. iya yang kayaknya punya tim TB utama ya? Om? Iya. Oh. Saya dapat uang cuma 500. 500.000 dari situ. Oke. Begitu malam dapat uang, kita jalan-jalan satu mobil temen banyak, Iya. makan sup. Di mana, Om? Habisin di itu loh. Tempatnya bencong-bencong tuh apa? Oh, apa namanya? Taman Lawang. Taman Lawang. Oh, oke. Jalan-jalan ke sana. Jadi habis juara dapat bonus makan-makan di Taman Lawang ya? Om? Iya, makan sup itu, sup Iya. kaki kambing. Oke. Om, ini pertanyaan terakhir di video pertama. Siapa pemain Persebaya yang sebenarnya paling keren nih Pak? Terlepas pemain lain juga bagus ya. Tapi menurut Om yang paling penting di tim itu Om? Ya, Abdul Qadir. Abdul Qadir ya Om? Mas Qadir tuh selalu membina kita. Di tim itu ya Om? Iya, sama Slamet Pramono yang ada di Malang. Oh. Itu yang membina kita. Harus begini, harus begini. Berarti di lapangan leadernya mereka ya? Iya, saya kalau lagi istirahat, pas lagi sikat sepatu ya, yang saya sikat sepatunya Mas Qadir juga. Karena itu idola saya. Kenapa? Orangnya baik. Tidak pernah nyudutkan pemain-pemain muda. Oh iya. Waktu itu nomornya berapa Om? Nomor punggungnya Om Rudi? Nomor 10. Nomor 10? Iya. Kayak Beckenbauer dong. Oke kan, seru kan? Nanti ada video kedua. Kita akan dapat cerita menarik lagi dari Om Rudi. Bagaimana sih orang Indonesia ke Pakistan juara di sana? Bangladesh ya Om? Bangladesh. Oh di Bangladesh, sorry udah. Tapi video kedua ya. Video pertama ini dulu soal cerita Taman Lawang ternyata. Menarik. Tunggu SRN Supadetarkam.